Anda pernah melihat pelangi? Karena kan mitosnya adanya bidadari yang turun ke bumi, itu betul atau enggak? Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat Kelana Masa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah bersama Gus Iman. Malam hari ini kami sengaja menyapa sahabat semua. Semoga sahabat Kelana Masa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini seperti biasa kami akan kembali melakukan mediumisasi untuk menelusuri tentang apa ini, Gus Iman, kira-kira. Kita agak penasaran tentang mitos yang beredar di kalangan masyarakat, tentunya masyarakat Nusantara khususnya, yang tentang pelangi. Sebetulnya fenomena pelangi ini seperti apa? Karena kan mitosnya itu katanya ada bidadari yang turun dari langit untuk mandi di telaga ataupun kolam tertentu. Tapi tentunya betul atau tidaknya nanti kita telusuri. Saya pun sebenarnya pernah itu dengar tentang mitos itu, Gus Iman. Jadi malam ini kita menelusuri melalui mediumisasi, Gus Iman. Tentunya. Ini mau langsung dilakukan, Gus Iman. Kita mulai saja lah. Mana mediator? Mari. Sehat kondisi kan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu siapa namanya? Protosen. Brotoseno dari mana? Dari atas sana. Begini, Protoseno, ya, keperluan saya menghadirkan Anda kemari, kepingin ngobrol, ya. Tenang. Anda pernah melihat pelangi dari atas sana? Pernah melihat? Ya. Sebetulnya itu pengaruh apa sehingga adanya bentuk pelangi yang begitu indah dan cantik? Karena kan mitosnya adanya bidadari yang turun ke bumi, itu betul atau enggak? Ada yang bilang betul. Anda sendiri pernah melihat enggak di fenomena pelangi yang terjadi itu pasca hujan tentunya? Apakah Anda pernah melihat di ujung itu ada bidadari yang mandi di situ? Tidak. Oh, Anda sendiri tidak pernah melihat lah ya? Tidak. Apakah itu hanya gejolak alam saja? Jadi tentang mitos adanya putri
atau bidadari mandi itu tidak benar. Ada sebagian yang percaya itu. Percayai. Hanya mempercayai gitulah ya. Tapi kebenarannya Anda tidak pernah melihat itu. Tidak. Tidak pernah. Anda sendiri pernah melihat pelangi terakhir kapan? 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Itu sudah lama Anda nggak melihat fenomena itu ya. Padahal sering terjadi itu tentunya. Ya, mungkin pas Anda nggak terespon untuk melihat hal itu. Oke lah. Ya. Ngobrol lagi. Kalau boleh tahu berapa usia Anda? 530 tahun. 530 tahun. Tenang, sabar. Sabar. Kenapa Anda marah melihat kucing? Kalau boleh tahu apa perwujudan Anda? Seperti King Kong? Gini, Anda tadi kan mengaku dari atas. Sebelum ini pernah turun nggak ke bumi? Pernah? Turun sendiri atau ada yang memanggil? Ada yang memanggil. Ada yang memanggil. Sudah lama itu? Sudah lama ya. Gini Gus, Ya. jadi tentang pernah mendengar katanya ada pelangi gitu Gus ya. Pelangi turun, kemudian kan itu mitosnya ada putri yang turun. Pernah nggak dengar cerita putri itu menikah dengan manusia? Pernah. Coba ceritakan bagaimana sebenarnya ceritanya. Ada 7 bidadari yang mitosnya turun ke bumi untuk mandi. Terus? Yang menikah dengan manusia. Ada yang mengatakan namanya Nawang Mulan. Saya pun tidak tahu itu betul atau tidak. Kalau boleh tahu Nawang Mulan itu menikah dengan siapa? Jakatarup. Jakatarup. Itu mitosnya benar atau tidak itu? Ada yang mengatakan betul, ada yang tidak. Oke, begini. Brotoseno namanya ya. Tadi Anda menceritakan tentang 7 bidadari tersebut. Kalau boleh tahu, Anda tahu tentang cerita itu dari siapa? Dengan kabar saja. Oh, sering nguping lah ya perbincangan manusia tentunya mungkin ya. Tapi terkait adanya 7 bidadari yang dimaksud oleh sebagian masyarakat itu, Anda sendiri tidak pernah melihatnya? Tidak, Tidak pernah. setahu saya tidak ada yang turun. Oke. Setahu Anda tidak ada yang turun ke bumi saat adanya pelangi. Pertanyaannya begini, apakah betul sebetulnya di atas itu ada ya kehidupan bangsa bidadari? Ada. Ada. Anda pernah ke sana? Pernah ya. Bagaimana perbedaan makhluk atas sama yang di bumi ini? Jauh. Jauh. Cantik-cantik di atas itu. Ya, Untuk bidadari khususnya tentunya ya. Jadi jauh ini lebih kuat. Oh, jauh lebih kuat. Jin atas angin lebih kuat ya. Untuk bangunan istananya lebih megah mana sama istana bangsa jin di bumi ini? Atas. Oh, di sana lebih megah, ya. Lebih canggih, lebih indah ya. jadi ini Gus jin atas angin yang Gus Iman panggil. Iya, kita coba panggil, cuma bukan dari golongan bidadari. Oh, seperti itu. Oke, saya ulang balik pertanyaannya. Anda pernah melihat dan tadi datang ke
negara atas angin tempat bidadari itu tinggal, ya. Seperti itu. Iya. Pertanyaannya begini, bisa bantu saya bergantian dengan Anda untuk saya hadirkan dia kemari? Biar kita ngobrol. Ya? Bisa? Oke, bersiap. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia? Bisa. Ya? Dari mana Anda? Dari atas. Punya nama? Siapa namanya? Kencana. Kencana. Oh. Perempuan Anda? Iya. Oh. Cantik apa jelek? Cantik. Oh, cantik. Iya. Ya, pemirsa, ini salah satu sosok jin atas angin yang mengaku bernama Kencana. Apa Anda salah satu sosok bidadari? Bukan termasuk bidadari, cuma tinggal di atas angin sana. Iya. Oke, ngobrol. Pernah dengar nggak tentang mitos pelangi? Itu benar. Pelangi itu katanya apabila turun ke bumi ada putri mandi. Ya. Ada. Apakah pernah dari putri yang turun itu menikah dengan bangsa manusia? Ada. Anda tahu ceritanya? Saya hanya mendengar saja. Tapi memang sebenarnya ada. Jadi memang sebenarnya ada. Saya tidak tahu ceritanya itu. Kalau boleh tahu berapa usia Anda? 300 tahun. Jadi Gus mungkin karena usianya pun masih 300 tahun. Jadi tentang kisah seperti Nawang Wulan itu kan terjadinya mungkin sudah ada 1000 tahun Gus. Secara pastinya walau alam, saya sendiri pun belum pernah Iya. menelusuri lebih lanjut. Ya. Nah, jadi dia katanya hanya mendengar, kan 2 kali tadi Bisa kita jadi, panggil ya. jin hanya mendengar kisahnya seperti itu. Tapi yang kamu utarakan tadi tentang pelangi itu turun berarti memang benar ada mitosnya tentang putri mandi. Oke, Kencana. Menurut Anda, dari atas sana melihat tentang terjadinya pelangi itu karena fenomena apa? Selama hidup saya jarang sekali mendengar ada yang turun ke bumi. Karena lebih senang lagi di atas. Gitu ya. Oh, Anda lebih posisinya dari pelangi ini ada di atasnya lagi. Oh, seperti itu. Makanya Anda mengatakan jarang melihat pelangi lah ya, tapi pernah. Seperti itu. Waalaikumsalam. Karena saya boleh tanya-tanya ya. Saya mau tanya apa perbedaan Anda dengan bangsa bidadari? Bisa Anda jelaskan? Bidadari, salah satu putri dari kerajaan. Kerajaan atas angin. Ya, Kalau dibandingkan Anda dengan mereka, cantik mana? mereka. Anda juga mengakui ya? Bangsa bidadari lebih cantik dari bangsa Anda ya. Ya, Anda pernah datang ke istana para bidadari?
pernah. Apalagi Jadi kalau kamu lihatlah secantik-cantiknya manusia di bumi ini, mana lebih cantik dengan bangsa bidadari yang Anda lihat? Bidadari jauh sekali. Sekali ya. Itu perbedaannya di mana? Apakah kulit? Semua. Semua. Anggun ya. Iya. Kalau boleh tahu bangsa bidadari dengan bangsa Anda apakah tidak sama? Tidak. Berarti bangsa bidadari bukan masuk kategori golongan jin. Berbeda tingkatan. Sama-sama golongan jin tapi berbeda tingkatan. ya memang sepengetahuan yang pernah saya serap tentang pemahaman bangsa jin. Bangsa jin ini punya kasta yang berbeda-beda. Ada golongan kasta bangsa jin. Wajar bila mana si Kencana ini mengatakan seperti itu. Oh, jadi juga punya kasta seperti manusia juga, Iya. Gus. Derajat lah seperti Iya, itu. derajat beda-beda. Apa Kencana juga termasuk penghuni kerajaan bidadari tadi? Saya tinggal di sekitarnya. Kalau kita ilustrasikan begini, si Kencana ini dia tidak tergabung dengan para bidadari yang dimaksud, tapi dia di luaran kelompok bidadari. Tapi perlu diketahui juga tentunya di atas sana ada beberapa kelompok istana bangsa jin. Ya. Tentunya salah satunya mungkin kelompoknya Kencana, ada juga kelompok yang lain mungkin golongan bidadari tersebut. Ya. Dan kelompok-kelompok yang lain tentunya pun ada, sama seperti manusia di bumi ini. Oh, ini Gus yang dimaksudkan ini kelompok bidadari ini kelompok bidadari dari golongan jin. Golongan jin. Ya, cuma kastanya itu berbeda. Biar pemirsa di luar gak salah paham ini Gus kan itu. Dan, karena kehidupan yang ada di bumi ini tidak hanya di bumi ataupun di darat ini. Ya. Di atas angin sana itu pun bertingkat dan berkelas. Seperti itu. Jadi di atas itu lebih indah daripada kerajaan-kerajaan jin yang ada di bumi. Iya. Bahkan lebih hebat. Begini Kencana ya, terima kasih atas kedatangannya ya. Dan makasih juga atas obrolannya. Semoga ada hikmah ya, buat kita khususnya bangsa manusia ya. Kedatangan Anda kami undang kemari tidak dalam rangka bermusuhan ya. Jadi ingin kenal lebih jauh. Sekarang Anda pulang ya. Nanti di lain kesempatan mana tahu saya ingin menghadirkan balik Anda, jangan keberatan lah ya. Ya, sekarang pulang. Assalamualaikum. Jadi Gus Iman tadi sudah melakukan proses mediumisasi dan jawabannya itu seperti dua posisi nih Gus Iman. Ada mitos katanya, ada gejolak alam. Itu bagaimana Gus Iman? Memang saya sendiri tidak perlu untuk menyimpulkan tentang yang mana yang betul, karena memang sampai kapanpun tentang dua pendapat ini tak bisa menyatu. Jadi biarlah itu menjadi kekayaan alam, ya, hikayat kehidupan kita. Bagi yang mempercayai adanya pelangi di situ, adanya bidadari yang sedang mandi, ya biarlah itu berjalan apa adanya. Ya. Jadi juga sebaliknya, adanya manusia yang meyakini karena adanya pelangi ini tercipta dari biasnya cahaya matahari kepada sisa-sisa bekas air hujan, ya biarlah itu nanti dibuktikan oleh pakarnya. Seperti itu. Tapi lagi-lagi cerita dari bangsa jin tadi tidak perlu menjadi rujukan keyakinan kita sepenuhnya. Ya. Lagi-lagi biarlah Allah yang Maha Tahu atas segala-galanya. Seperti itu. Nah, sahabat Kelana Masa, tadi proses mediumisasi sudah kita lakukan
sahabat Kelana Masa juga bisa melihat isi video tersebut dan mudah-mudahan menambah ilmu untuk sahabat semua. Mungkin itu aja Gus Iman. Seperti itu. Jangan lupa tonton terus video Kelana Masa, like, komen dan subscribe-nya dan share sebanyak-banyaknya agar video kami lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.